dengan didukungnya Anies Caimin oleh Ahmad Thohari sudah jelas akan berdampak sangat besar kepada dukungan rakyat pada berbagai lapisan lainnya di negeri ini. Kita mau tidak mau terpaksa mengatakan bahwa kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan dari berbagai sisi. Sebut saja sisi ekonomi, sisi hukum dan keadilan, sisi pertanian, sisi politik, dan lain sebagainya. Karena itu, ke depan kita berharap sisi-sisi yang disebutkan tadi, di samping sisi yang lain termasuk juga sisi utang yang menggunung, hendaknya dapat berubah kepada yang lebih baik dari kondisi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali menjumpai pemirsa. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Amin. Sahabat BN, Anies Caimin yang lebih dikenal dengan sebutan Amin, pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar semakin hari tampaknya semakin mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat di seantero bumi Nusantara ini. Dukungan ini selalu menggelombang dan menggelombang. Kali ini kita melihat Anies Caimin didukung oleh kalangan masyarakat dari dunia seni. Seorang sastrawan terkenal yang tidak asing lagi di bumi Nusantara ini, Ahmad Thohari, mendukung Anies Caimin. Ini suatu hal yang sangat mengejutkan dan sangat mengharukan. Sebab kita tahu bahwa sastrawan Ahmad Thohari ini dikenal selama ini seorang sastrawan yang sangat idealis, yang sulit sekali keberpihakannya terjadi kalau tidak alang kepalang. Penulis novel yang sangat terkenal karena karyanya trilogi Ronggeng Duku Faruk ini selama ini sungguh sangat sulit kita bisa menebak keberpihakannya kepada seorang tokoh. Karena dibalik ketajamannya di dalam melihat sesuatu untuk dijadikannya ke dalam karya sastra, mata batinnya sangat tajam sekali ketika melihat seorang tokoh. Dan ternyata Ahmad Thohari sekarang ini menetapkan dukungannya kepada Anies Caimin. Ini sangat-sangat mengagumkan sekali. Dan kita yakin apa keputusan yang diambil oleh sastrawan terkenal ini bukan hanya sekedar memilih begitu saja. Bukan hanya sekedar memutuskan begitu saja, tetapi sungguh telah dalam
sisi yang dilihatnya, sehingga dia memutuskan untuk mendukung Anies Caimin. Seperti dikatakan tadi, Ahmad Tohari telah banyak sekali melahirkan karya sastra, dan penghargaan pun baik secara nasional maupun internasional telah sangat banyak diterimanya. Sahabat BN, tidak sedikit pun diragukan lagi kemampuan Ahmad Tohari dalam melahirkan karya sastra yang sifatnya besar dan fenomenal. Karena itu, dengan didukungnya Anies Caimin oleh Ahmad Tohari, sudah jelas akan berdampak sangat besar kepada dukungan rakyat pada berbagai lapisan lainnya di negeri ini. Dan tentu saja kita tidak bisa luput dari dukungan berbagai pihak lainnya terhadap Anies Baswedan, mengiringi atau mendahului dukungan dari Ahmad Tohari ini. Sahabat BN, kita tentu berharap ke depan ini kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar ikhlas di dalam memimpin. Pemimpin yang benar-benar punya niat yang tulus kepada bangsa dan negara ini. Pemimpin yang diyakini benar-benar akan memberikan perubahan kepada bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik dari hasil Pesta Demokrasi 2024 mendatang ini. Sedikit saya ingin menyinggung tentang Ahmad Tohari, seperti ditulis oleh KBR News dengan judul Ahmad Tohari, sastrawan yang karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa, kini dukung pasangan Amin. Berita yang diturunkan KBR News 10 Oktober 2003 ini antara lain mengatakan, dikutip dari berbagai sumber, Ahmad Tohari ini lahir pada 13 Juni 1948 di Banyumas. Karena produktif berkarya, ia akhirnya dikenal sebagai sosok sastrawan dan budayawan kenamaan Indonesia. Di dunia pendidikan, ia pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta tahun 1967-1970. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974-1975. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman 1975-1976. Karya monumentalnya adalah trilogi Ronggeng Duku Paruk, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Sahabat BN, itulah sekelumit tentang Ahmad Tohari. Dan kita tentu berharap Ahmad Tohari akan menjadi inspirasi bagi rakyat di Republik ini di dalam menjatuhkan dukungannya kepada seorang tokoh pembawa perubahan pada 5 tahun ke depan untuk bangsa dan negara ini. Kita mau tidak mau terpaksa mengatakan bahwa kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan dari berbagai sisi. Sebut saja sisi ekonomi, sisi hukum dan keadilan, sisi pertanian, sisi politik, dan lain sebagainya. Karena itu, ke depan kita berharap sisi-sisi yang disebutkan tadi, di samping sisi yang lain termasuk juga sisi utang yang menggunung, hendaknya dapat berubah kepada yang lebih baik
dari kondisi sekarang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.